dalam bentuk nyanyian. Untuk itu kita siapkan nyanyian rohani 84 ayatnya yang keempat sebagai bentuk pengganti doa pembacaan Alkitab. Di hati kami Tuhan kau tuliskan sabda. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan menyiapkan pembacaan kita akan membaca secara bergantian. Saya akan baca bagian ayat yang ganjil dari Roma pasal 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu baca bagian ayatnya yang ke-6. Dengan perikop pembacaan atau judul pembacaan kita pada pagi hari ini, orang yang lemah dan orang yang kuat. Demikianlah sabda kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencercai kamu telah mengenai kamu. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sebab itu berilah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah, karena rahmat-Nya seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama. Dan lagi pujian Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Semoga Allah sumber pengharapan memberikan dengan segala sukacita dan sejahtera dalam iman kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kami berlimpah dalam pengharapan. Demikianlah jauh pembacaan kitab suci ini kepada hari ini. Pujian kepadamu ya Kristus untuk selama-lamanya. Haleluya.
Sekali lagi, tema yang disampaikan saling menopang dalam perbedaan. Bapak Ibu, dia punya perikop pembacaan ini orang lemah dan orang yang kuat. Tetapi yang dimaksudkan oleh Alkitab di sini bukan orang lemah dan orang yang kuat dalam arti biasa atau kita pahami secara jasmani. Artinya kalau di dalam pengertian secara jasmani, orang kuat berarti membayangkan atlet angkat berat ya, angkat besi. Benda itu gampang, saya tuh keluar dari rumah semua jadi atlet angkat berat, selesai masalah selesai, semua jemaat kuat. Atau kita punya pemahaman bahwa orang yang kuat bisa berarti secara finansial. Kata kuat ini punya motif tafsiran, motif arti. Berarti yang punya uang banyak, punya materi, ya dia kuat. Tidak. Belum tentu orang yang kaya harta atau materi, tapi bisa saja dia miskin secara rohani. Oleh karena itu, kata kuat di sini tidak bisa kita terjemahkan dia lurus-lurus, ya. Bahwa atau kata lemah. Ini dia mengandung makna rohani yang sangat dalam. Dan orang yang kuat tidak bisa juga kita pahami bahwa dan lemah tadi bahwa dia sama seperti kalau yang lemah kita bayangkan orang yang sakit parah di kursi roda terbaring lemah tempat tidur. Tidak. Karena kali justru Tuhan memakai kesakitan penderitaan untuk menguatkan iman kita. Tubuh ini boleh lemah. Tubuh ini boleh digerogoti oleh penyakit dan dia terbaring tidak berdaya. Tapi justru dalam keadaan itu banyak orang yang punya kesaksian iman. Dalam keadaan itu dia mengatakan haleluya. Tapi semakin dekat dengan Tuhan. Jadi kalimat ini dan kekuatan ini tidak dalam arti biasa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Orang yang lemah dan orang kuat. Orang kita yang kuat tuntut orang yang lemah. Dan kekuatan juga tidak berarti bahwa kita membayangkan bahwa orang-orang yang punya gelar lupa belakang, profesor, doktor, bapak guru itu lupa belakang. Tapi kita bilang pendidikan tinggi, tetapi belum tentu memiliki hikmah dan marifat. Oleh karena itu, kata orang kuat dan orang lemah, di sini dia punya kandungan yang sangat dalam yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini kita kasih pengantar awal tentang kata orang lemah dan orang yang kuat. Dan selanjutnya Rasul Paulus dia menjelaskan bahwa orang kuat itu dalam teks pembacaan kita, pembacaan kitab suci ini diwakili oleh orang-orang Yahudi Kristen yang tinggal di Roma. Mereka itu yang dikatakan diwakili sebagai menjadi simbol orang-orang yang kuat secara iman. Tapi bukan berarti orang Yahudi itu iman kuat, tidak juga. Itu hanya sebagai perwakilan, sebagai biasa. Karena menurut Paulus, kamu punya lain ini yang beranak Tuhan Yesus, di mana sumber kekristenan ini berasal dari kampung-kampung. Jadi kalau kamu tinggal di Roma ini sekarang Italia. Mereka tinggal di perantauan. Kamu yang beranak Tuhan Yesus itu harus jadi contoh untuk menguatkan orang-orang non Yahudi. Orang-orang Yahudi ini Paulus katakan mereka di bagian kategori orang-orang yang lemah dan mereka membutuhkan penguatan dari orang Yahudi Kristen. Makanya Paulus tegur sangat keras. Jangan lagi bawa tradisi dari kampung sana di mana suruh orang-orang. Akhirnya itu tidak jadi bertobat untuk mengaku Yesus. Karena orang sekarang pakai segala macam syarat-syarat banyak. Kalau kamu ikut Tuhan Yesus, kamu jadi Kristen itu pamalus rumah, antar boleh makan basi, antar boleh makan darah. Dilarang banyak. Ini kamu pikir-pikir itu jadi Kristen apa? Ini kan sangat ditegur kalau kita baca pasal yang sebelumnya. Dari pasal 14 kita akan melihat di situ Paulus menyuruh jangan menjadi sandungan bagi orang-orang non Yahudi yang mau ikut Tuhan Yesus.
dengan segala macam persyaratan yang banyak-banyak ketimbang ini punya. Akhirnya mereka ini beda suku, beda tradisi, beda kebiasaan, beda budaya. Tidak bisa bawa budaya dari seluruh orang yang bukan orang Israel, bukan orang ini terapkan itu. Ini yang Paulus sebut. Tetapi makna yang lebih dalam, jadi tentang orang yang lemah dan orang yang kuat, itu dijelaskan oleh Rasul Paulus. Itu ada 3 tentang makna orang yang kuat dan orang yang lemah. Bukan karena orang Israel itu karena ya mereka yang punya Tuhan Yesus, asal kekristenan dari sana, berarti orang kuat itu tidak, itu masih jadi pertanyaan. Karena Yesus sendiri juga dengan orang Israel, kami sama dengan keturunan keluarga Yuda. Jangan kamu pikir bahwa kami keturunan Abraham langsung otomatis surga. Oh, sama dulu. Ini hanya sebuah simbol, sebuah mewakili 2 perbedaan. Orang lemah diwakili oleh orang non-Yahudi dan orang kuat diwakili oleh orang Yahudi Kristen. Dan sebenarnya makna yang paling esensial atau paling fundamental, yang paling mendasar dari orang yang kuat dan orang yang lemah itu ada 3 ciri-cirinya. Ciri yang pertama, orang yang kuat secara iman itu orang yang dewasa secara iman. Orang dewasa secara iman kita lihat dari mana? Dengan orang yang belum dewasa secara iman. Itu dari makanannya. Kalau Bapak Ibu bandingkan baca 1 Korintus pasal 3 ayat 2, di situ disebutkan bahwa orang yang dewasa secara iman itu dia bisa makan makanan keras. Makanan keras ini kayak pelanggaran, tapi tidak pancingan, fresh, sagu bakar, makanan yang keras. Artinya orang yang sudah dewasa secara iman dia makan makanan keras ini, dia orang yang taat mati, orang yang tidak mudah goyah, orang yang tidak pernah menyerah menghadapi pencobaan dan tantangan ini. Mau jungkir balik masalah pergumulan, saudara apapun, imannya kepada Tuhan tidak pernah goyah. Itu ciri orang yang di lapangan yang jelas oleh Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Orang yang kuat secara iman. Jadi itu punya kekayaan, punya jabatan tinggi, punya pegelan muka belakang, atau itu angkat besi lagi, tidak menjadi jaminan bahwa kita memiliki iman yang kuat. Atau kita masuk dalam pandangan Alkitab, kita masuk dalam kategori orang-orang yang kuat menurut Alkitab. Sebab bisa saja kita kaya, bisa miskin secara iman. Kita kuat secara jasmani, tapi kita punya badan rohani sangat lemah, bahkan kurang gizi. Itulah sebabnya orang yang kuat secara rohani itu dilihat dari kedewasaannya. Jadi kita orang Kristen jangan sama dengan UPDP. Kalau UPDP ya, UPDP ini dari kita masih SD sampai kuliah masih kembali di kita itu masih tetap kelas 1 SD. Kita masih 6 tahun, kita satu anak perempuan pergi. Bapak sih, tadi UPDP mau ngomong sana ya? Iya, sana. Artinya kita sebagai orang ini harus ada pertumbuhan dari masa kanak-kanak, remaja dan beranjak tumbuh dewasa. Kita tidak bisa tahan kelas terus. Jadi ini akhirnya apa? Kita tidak mau makanan-makanan keras. Jadi kita hanya bisa menyanyi lagu puang, nyanyi lagu pukul, ya. Siang makan bubur, malam minum susu ya. Itu menunjukkan bahwa kita ini masih bayi-bayi Kristen. Dan bayi-bayi Kristen bukan apa ya? Bukan karena kita kalau jadi Kristen, kalau pendeta, bapak tua, mama tua pernah bilang tua, bapak sini, itu menjadi jaminan bahwa Anda bertumbuh secara iman rancak dewasa. Karena orang dewasa dan iman dan tidak dewasa secara iman itu bisa dilihat dari makanannya. Makanya bapak ibu lihat di nomor 1.2 yaitu semua pasien yang saat ini berada di rumah sakit, bagian gizi kalau pernah pasti ada dari pengalaman
jaga pasien yang sakit, jaga keluarga, ayah, ibu, orang tua, atau saudara. Setiap kali dibawa makanan apa? Tidak mungkin lo bahasiakan satu ini atau apalagi barangkali apalagi tidak mungkin ya. Itu kalau begitu masih membawa ke sana pasien cuma ini masih bisa hidup lama karena makanan kemarin akan sedang golongan kehidupan masih gede itu. Karena itu mau dalam orang yang lemah, pasti makanannya lunak, pasti makanannya bubur. Artinya orang yang belum dewasa makan lemah atau lunak, ini orang yang baru dengan masalah sedikit, baru komplain soal mungkin kecil saja. Dia semarang, dia sumut semarang, bahkan sampai dia murtad dari itu. Sampai bisa tidak ada, karena persoalan dia hadapi tidak seberat. Ini tanda-tanda atau ini orang-orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang lemah. Bagian yang kedua, ciri-ciri dari orang-orang yang kuat atau orang-orang yang lemah, kita bisa lihat dari orang yang kuat secara rohani atau secara iman. Itu dia tidak sombong rohani. Tidak sombong rohani itu apa ya? Orang yang sombong rohani dia cenderung menghakimi, dia cenderung menjudge, memvonis orang. Kalau ini baru aktif jadi dalam pelayanan baru rajin ibadah ini sudah lihat sebelah mata orang yang masih mabuk, masih masih bodoh, jadi sudah itu seolah itu sudah di surga. Orang yang dewasa secara iman, dia tidak suka cari orang lain punya aib, orang lain punya kesalahan. Tapi dia lebih banyak tanya diri, dia lebih banyak introspeksi, dia lebih banyak merenungkan, dia kesalahan daripada dia sibuk cari orang kesalahan. Itu orang yang kuat secara rohani. Dia tidak sombong, tidak menghakimi, tidak menjudge, tidak memvonis. Tapi justru yang hari-hari dalam benarnya, Tuhan saya tidak layak, Tuhan saya berdosa, Tuhan ampuni saya. Yang selalu dia renungkan itu dan dia pikirkan pasal diri sudah layak kepada Tuhan. Daripada dia sibuk untuk cari orang kesalahan. Ini menurut masuk bicara kalau mulut masih lurus masih bagus-bagus sedikit. Masuk bicara satu kalau mulut begini sedikit itu selesai Tuhan itu sendiri karena sisa itu. Ini menunjukkan orang-orang yang lemah secara rohani, sibuk cari orang lain kesalahan aib dan segala macam. Dan yang terakhir, ciri orang yang mau dalam kategori kuat secara rohani, yaitu orang-orang yang dia selalu bertanya dalam kehidupannya seperti dalam sebuah nyanyian sholat, cari apa tidak dunia, cari dunia tentu binasa, cari Yesus itu lebih baik. Atau orang yang dia tahu bahwa hidup ini dia pakai sebagai kesempatan yang hidup. Banyak orang yang menghabiskan hidupnya membuang waktu sia-sia mengejar harta dunia, kekayaan, popularitas, ketenaran, sampai lupa diri, lupa Tuhan, lalu dengan lupa anak istri hidup. Kalau Tuhan itu memang secara kelihatan gampang begitu dari sudut, tapi lima itu dengan anak mungkin bisa jadi lupa hanya karena mencari kekayaan, cari apa ya, popularitas, kehidupan dan lain-lain. Orang yang imannya kuat, yang dia pakai dalam hidupnya, dia selalu bertanya, apa yang saya cari di dunia? Dengan saya cari itu, layaknya raja. Dan dia bilang, aku mau memuji dan memasukkan Tuhan selalu aku ada. Artinya selama dia hidup, dia tetap naik puji. Karena kalau ada orang yang apa ya,
Bapak pernah ke kuburan? Pernah dengar orang menyanyi di kuburan? Tidak pernah ya? Kalau dengar orang di kuburan menyanyi pasti sendal baru juga tidak ada ketinggalan. Karena orang semua tidak bisa puji Tuhan. Makanya Daud bilang, selagi aku ada, selagi saya masih hidup, saya tidak puji Tuhan. Itu apa ya? Orang yang masuk dalam kategori menurut Rasul Paulus, orang-orang yang kuat dan orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang sibuk waktu habis cari harta dunia. Sampai itu lupa cari harta di sorga. Harta dunia ini pencuri atau dalam satu hari kebakaran terlihat masuk. Atau pencuri gagal masuk selesai. Tapi cari harta yang di sorga itu tersimpan dan ditaruh di altar Tuhan dan tersimpan di dalam Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, itulah arti yang sesungguhnya dari dua kata ini, orang yang lemah dan orang yang kuat. Itu memiliki pengertian yang sangat dalam secara rohani. Bukan berarti apa yang kita abaikan jasmani itu berhubungan, tetapi yang paling prinsip mau disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Roma, yang kuat secara rohani dan lemah secara rohani. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pembacaan kita yang Paulus sudah sampaikan dari ayat 1 hingga yang ke-13. Di sini Paulus memberikan wejangan. Dia memberikan apa ya? Bagaimana cara, pola, metode untuk bisa mengatasi perbedaan. Dunia ini bikin banyak metode, bikin banyak paham-paham, bikin banyak ideologi-ideologi supaya orang dari berbagai macam perbedaan, mau suku, bahasa, adat, kebiasaan, segala macam, dunia bikin banyak metode-metode, mulai dari paham-paham Kristnisme, mulai dari sebut saja ya, tidak jalan satu persatu, tapi paham-pahamnya dicoba dibuat oleh dunia untuk mempersatukan perbedaan manusia, mulai dari komunisme, liberalisme, nisme banyak ya, apalagi Marxisme, paham-paham sampai dengan Pancasila, ideologi, dan banyak kita buat. Tetapi itu hasil pikiran manusia, itu berasal dari datangnya dari pikiran manusia. Sehingga kita bisa lihat komunis hari ini Rusia terpecah-pecah sampai ke sini. Pahamnya tidak kuat. Cina yang menganut paham komunis, yang betul berapa banyak suku di dalam, kita sama. Mau kita sendiri, dan masih banyak contoh-contoh. Karena itu paham-paham yang datangnya dari pikiran manusia. Tapi menurut Rasul Paulus, ideologi maupun paham tidak sama, tidak sebanding dengan yang namanya Injil Kristus. Makanya di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17 di situ dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, baik bangsa Israel maupun bangsa-bangsa yang lain. Hanya Injil yang satu menembus segala bentuk perbedaan dalam dunia. Buktinya Bapak Ibu sekarang kayak kiri kanan. Bapak Ibu satu darah, satu orang itu, satu rakyat, gitu ya. Itu karena Injil. Injil yang bisa membuat pendeta tugas di Wamena, kepala suku saya masuk dalam keluarga Tuhan dan Pak Abu. Ada hubungan apa itu? Berarti bukan tidak ada komit sama sekali. Karena Injil, saya di Ransidi, sama Pak Selatan. Saya juga bersama itu, yang berdiri di satu orang tua, Tagis, itu masyarakat Maropen dan Jenur. Itu orang asli, tahu ya di Barat, orang apa? Pendeta, kami ada kan orang tua siap. Dong satu kampung datang juga tuh siap. Itu karena Injil. Injil lebih kuat dari buatan manusia dalam segala macam paham.
termasuk kaum-kaum yang kita anut Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini harga mati Papua, harga hidup kan tidak kuat. Karena itu datangnya dari pikiran kita. Dan hanya yang mampu mempersatukan segala bentuk perbedaan yang ada dalam kehidupan manusia hanya Injil. Karena Paulus bilang Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oleh karena itu Paulus dia memberikan sebuah pola yang lebih tepat, lebih manjur dari semua cara-cara yang dunia ciptakan untuk mempersatukan perbedaan dalam paham-paham dan bisnis. Dia kasih 3, tidak banyak-banyak. Bagian yang pertama, kita bisa lihat pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya baca, saudara dengar. Ayat pertama dan ayat kedua bilang, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Jadi pola yang pertama, sebelum kita bersatu dengan orang di luar kita, yang kita harus atasi itu perbedaan dengan diri kita sendiri. Ini egois. Kalau kita orang yang egois, kita sulit membangun menerima perbedaan. Karena apa? Terjadi perbedaan antara Bapak Ibu hati dengan otak. Di otak ini selalu betul hukum Tuhan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ingin orang tua, jangan ingin orang rupanya. Otak ingatkan. Tapi hati dia berbeda dengan kepala ini. Sekali itu pos rumah itu karena keinginan itu. Oh ini memang sendiri, mau cari untuk sendiri. Aku bilang orang yang sanggup bisa mengatasi perbedaan dalam dirinya antara dia punya otak dengan kepala, dengan isi hati. Itu orang yang mampu mengatasi perbedaan. Karena dia bisa dari dalam, dia mampu. Jadi Ibu Guru kasih pertanyaan sama Yakub tentang bagi-bagi. Ibu Guru bilang begini, Yakub, 10 bagi 2 berapa? Yakub pikir lama. Ibu Guru kasih contoh. Yakub sekarang ini, pisang ada 10. 10 orang, dengan Yakobus. Kira-kira itu bagi berapa? Yakub berapa, Yakobus berapa? Yakub bilang, sampai tanya sering pegul, tapi pegul sampai tanya dulu. Itu bisa masak kan bentar? Bisa masak kok, kalau bisa masak makan semua, saya tak berbagi-bagi. Ini contoh bahwa secara otak, secara matematik, dia tahu bahwa 10 bagi 2 itu 5. Tetapi dia tidak mampu mengatasi perbedaan hatinya bahwa dia dimakan semua bisa masak itu. Jadi terjadi perbedaan itu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita mampu mengatasi perbedaan melawan keegoisan, mau butuh sendiri, mau senang sendiri, mau cari kepentingan diri sendiri, ini orang yang tidak mampu mengatasi perbedaan antara otaknya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, mudah-mudahan waktu itu mengalami dia banyak dikira di TikTok di media sosial. Saya tidak tahu ini mitos atau fakta. Apa ya? Laki-laki selalu salah di depan perempuan. Mitos atau fakta. Dan ada yang bikin penjelasan. Kalau suami bikin kesalahan, dia kasih garis panjang ke bawah, dia mengaku dia salah, terus terakhir minta maaf. Atau dia bilang kalau istri yang jadi salah, dia tidak turun masuk mengaku tapi marah-marah dulu, bicara sungguh-sungguh, dan makin kiri, banyak sekali, sampai dia putar-putar kembali sampai suami yang salah juga. Ini kira-kira mitos atau fakta?
Ini menunjukkan bahwa kita tidak sanggup menyeimbangkan antara keinginan hati dengan otak kita. Kita tahu bahwa dalam doa Bapa kami untuk menghafal mati, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain. Doa itu menghafal mati di kepala. Tetapi sering kita berhadapan dengan hati yang sangat keras. Musuh bikin salah satu. Berbeda banyak hadapi yang seperti itu. Sampai dikatakan ini, Bapak marah. Berarti bilang ini, masalah yang sih itu, mereka sih bawa boleh. Musim bawa pakai beli apa? Dari nama. Musim bawa dari tahun 1909 sampai hari itu musim mulai itu. Asal dia banyak banget itu. Apa suatu dulu? Paling kita tahu secara otak. Dia tahu bahwa kita harus mengampuni. Ini semua jalan tentang kasih. Nah, kalau kita baca ya, di situ ayat pasal 15, semua yang sebab segala sesuatu yang tertulis, ayat 4, dahulu dalam ditulis dan menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh keteguhan dan Tuhan. Semua sudah ditulis, pendeta-pendeta terbaik bahwa rekam dalam ingatan kita. Tetapi tadi kita tidak mampu untuk melawan perbedaan antara kota dengan hati kita. Ini bagian yang sangat mendasar. Dulunya mau ceritakan pola-pola tidak akan sanggup mengatasi perbedaan. Rumusnya Rasul Paulus jauh lebih maju dari begitu. Karena perbedaan itu dimulai dari diri sendiri. Bagian yang kedua, cara orang mengatasi kita bisa lihat pada ayat 3 sampai ayatnya yang 6. Orang yang bisa mengatasi perbedaan mulai dari diri sendiri dan hal kecil sampai kepada hal yang meluas, apalagi dalam kehidupan berjemaah. Kita satu bapak satu mama sendiri dalam keluarga sendiri, kakak pendapat lain, adik lain, bapak lain, mama lain. Apalagi keluar ke dalam jemaat yang banyak kakak di dalam. Itu yang apa ya? Mereka kadang-kadang senyum-senyum ini mau masuk apa ya? Politik ini, masuk politik menjadi dewan dan segala macam dan nanti dia masuk. Kalau pilih saya, semua keluarga aman. Nyata antara keluarga dan segala macam. Mana pun mau turun lain, kakak, mana dulu keluarga sendiri saya atur. Bagian yang kedua, orang yang cara mengatasi yang diberikan oleh Rasul Paulus, yaitu 3-6 itu diberi contoh oleh Tuhan Yesus, yaitu merendahkan diri. Yesus ini anak Allah, tapi dia mau hidup di tengah-tengah kita orang yang berdosa. Dia tidak mengklaim dan tidak menyombongkan dirinya bahwa dia adalah Allah, anak Allah, pencipta dunia dan segala isi. Nah, anak kepala desa saja, kepala desa pusatnya di Bukit Bari saja. Kalau itu pokok di Taman Minggu di bawah. Ini sekarang lebar ya itu di bawah. Ini anak kepala desa ya. Masa itu berani? Ini aku lagi tinggal di sini kamu biar gitu. Kamu kau kena sumber dosis kasih mereka lebih baik. Bentur menyiapkan itu di bawah. Tapi kita bisa lihat yang ada Allah bilang lihat teladan Yesus. Dia yang menghadiri, dia memerintah. Jadi sama seperti itu. Tanpa merendahkan diri, tidak tidak mampu mengatasi perbedaan. Jadi saya cerita aja dari teman. Bertiga ini masing-masing mengagumi atau menyombongkan Bapa. Jadi itu teman yang nama Yakub, ada nama Yakobus. Yakobus bilang,
Nah, nanti busuk-busuk begini, tapi sangat banget sih pengusaha sukses di kota Jayapura. Mungkin teman yang sama dia tak tahu, dia masalah itu loh. Aku segini, busuk-busuk sama apa ini? Dia kepala kita. Aku dia selesai di semua kantor bapak dulu dia ambil. Hanya aku tak bicara untuk dia lagi. Bilang kita bapak apa begini? Ya tunggu saja. Ya bilang dia masa bapak itu kita kerja dia biasa. Tapi tak busuk sama kalau bapak. Dia bilang begitu. Artinya sudah jelas bahwa ajaran Tuhan Yesus bahwa orang yang menyombongkan diri atau orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri akan tinggi. Dan kalau dalam persekutuan jemaat ini, khususnya percetakan rayon pengharapan, apalagi di sini kawasan dia yang banyak kumpul, ayah ini aku kaya nanti ornasan asal kalau masing-masing pakai ayah kada nanti hasil persekutuan aja balik. Karena di dalam jemaat ini bukan hanya itu biasa saja, ada Toraja, ada Amon, ada segala macam suku yang ada di dalam. Kalau masing-masing yang nyombongkan bahwa dia berbeda, apalagi kalau ini saya sedikit. Nah, Jokowi juga di bawah dia. Ini yang ditegur oleh Rasul Paulus. Belajar dari teladan Yesus. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Ini anak kepala desa di Bukit Barisan dalam umur di taman mimpi saya lewat keluar dari sana mencari apalagi itu lagi Yesus. Yesaya memberi gambaran bahwa dia seperti domba yang keluar di depan terbukti. Dia tidak memakai satunya sebagai anak Allah untuk melawan setiap orang yang mencuri kejahatan. Dia akan membunuh. Kalau tidak ada kita saling mendahului merendahkan diri, sulit sekali kita mengatasi perbedaan. Dan sudah pasti akibat dari tidak mampu mengatasi perbedaan mengenai korban jiwa. Itu saja jauh bapak yang mau beda pendapat saja bisa pilih di dalam rumah, setiap dalam rumah. Apalagi hal yang lebih luas seperti peperangan dalam korban jiwa. Hanya gara-gara beda saja. Ada pikiran, ada pendapat, beda lain-lain, beda suku bahasa. Dan yang terakhir menurut Rasul Paulus bahwa rahasia atau cara yang tepat mengatasi perbedaan yaitu mampu menerima perbedaan. Ada yang tidak mampu menerima perbedaan, bahkan dimulai dari diri sendiri. Dia marah Tuhan, kenapa kau ciptakan yang itu maju, ini gagal, suara harus kita main bola. Barusannya ini bola kita pada mata menyala lah. Dia sendiri tidak mampu menerima dia bahwa itu berbeda dari orang lain. Orang yang mampu menerima perbedaan dan mampu mensyukuri bahwa dia tahu bahwa Tuhan menciptakan setiap pribadi, setiap suku bangsa itu beda-beda dengan segala kelebihan dan kebaikannya masing-masing. Nah, makanya kita belajar dari paduan suara, beda-beda suara ya. Ada sopran, alto, tenor, bass, apalagi mezzo, sopran, alto dan lain-lain. Tapi itu digabungkan ini menjadi satu paduan yang harmoni dan melahirkan suatu keindahan dari estetika itu. Itu maksudnya. Jadi kalau orang-orang yang dia tidak terima kalau dia beda, sebenarnya yang mengalah itu halal. Karena Tuhanlah yang menciptakan dunia ini dengan keanehan, dengan perbedaan, dengan masing-masing dengan keunggulannya, masing-masing dengan keunikannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu,
kita tidak bisa menjauhkan diri atau membuat tembok-tembok blok siapa satu orang kita masing-masing bangun, apalagi di dalam paham sukuisme, primordialisme dan lain sebagainya. Sebab Tuhan lah yang menciptakan keanekaragaman. Seperti yang kita kenal dalam semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Artinya kita satu di dalam Tuhan. Saya cerita terakhir ya, dulu ini kisah terjadi pada Perang Dunia Pertama antara Jerman dengan paham Nasisme dengan sekutu. Dan peristiwa ini terjadi di saat malam Natal tanggal 24 Desember tahun 11 pertama. Itu pasukan sekutu mereka merayakan Natal di dalam bunker tanah tempat persembunyian mereka. Namun mereka tidak tahu bahwa tempat persembunyian mereka di dalam tanah telah diketahui oleh tentara Jerman. Dan tentara Jerman telah mengelilingi atau telah mengurung dan memastikan bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa keluar di negeri. Segala peralatan lengkap senjata untuk kapas. Tinggal perintah komandan, mereka satu rata semua pasukan sekutu ini bersembunyi di dalam bunker atau di dalam terowongan bawah. Entah kenapa sang komandan dia perintahkan salah satu nabu sebelum perintah untuk menembak sapu rata semua pasukan yang ada bunker. Besok satu nabu cek. Begitu dia lihat sayup-sayup terdengar dari lubang angin bahwa tentara sekutu mereka sedang merayakan malam Kudus dan mereka sedang menyanyikan lagu Holina, Holina. Dan ketika anak buah ketika dia dengar lagu itu, kemudian dia kembali dan dia lapor kepada sang komandan. Dia bilang dia mendengar tentang sekutu yang sedang mereka lakukan di dalam tanah atau dalam persembunyian mereka sedang merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Kemalangan. Lalu nyanyian yang mereka nyanyikan, saya mulai karena mereka sudah mengelilingi semua pintu keluar utara, selatan, barat sudah standby dan siap untuk berikan. Mereka bisa semua penghuni yang ada dalam pantai. Saya tahu terdengar nyanyian Malam Kudus itu mulai terdengar nyanyian keluar. Langsung masuk ke dalam kalung pasukan Jerman. Dan tanpa perintah komandan, secara di bawah saya ada meletakkan senjata mereka masing-masing. Lalu mereka pun berbaris dengan terang. Lalu mereka bergabung bersama terus untuk merayakan Malam Kudus bersama. Ini membuktikan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada paham ideologi manapun yang lebih kuat dari Injil untuk mempersatukan perbedaan. Banyak saudara boleh ini Jokowi kamu pilih partai mana, tapi dalam lingkungan hari ini kita semua ada pada Tuhan. Ayat 7-13 di situ dikatakan bahwa semua bangsa-bangsa taruh dari turunan dalam kata diri, dan semua bangsa-bangsa akan mengarahkan hati dan menaikkan pujian kepada satu nama, yaitu Injil Kristus. Dan satu bukti bahwa hanya Injil yang sanggup mengatasi perbedaan. Mau negara Islam, mau negara komunis, mau negara Hindu, bahkan negara tidak percaya Tuhan, percaya atau tidak percaya. Hari ini tanggal 17 September
semua instansi publik di seluruh dunia, termasuk Indonesia, termasuk Arab Saudi. Jadi hanya nama Yesus yang bisa memberhentikan seluruh aktivitas manusia sedunia. Dan di situ menunjukkan bahwa tidak ada keyakinan Paulus paham materi manapun yang sanggup mengatasi perbedaan. Hanya satu nama, yaitu Injil Kristus yang ada buat anak, yang menyelamatkan orang Yahudi maupun Yahudi. Sebab ada tertulis bahwa orang benar